Halo, selamat datang di ruang belajar. Kali ini kita akan bahas beberapa soal akuntansi keuangan yang sedang dihadapi siswa-siswa SMK atau mahasiswa yang sedang belajar mata kuliah akuntansi keuangan. Pembahasan pertama adalah soal pertukaran aset tetap, yakni penjualan aset tetap. Tanggal 4 Januari 2012, peralatan yang diperoleh dengan biaya 10 juta dan tanpa nilai residu disusutkan dengan metode penyusutan garis lurus tahun 10%. Peralatan dijual secara tunai pada tanggal 12 Oktober 2020 setelah 8 tahun penggunaan. Saldo akun akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 adalah 7 juta. Kita diminta menghitung nilai buku dan penyusutan aktiva tetap tersebut. B. Jurnal umum jika aset tetap dijual pada harga 2.250.000. C. Jurnal umum jika aset tetap dijual dengan harga 3.250.000. Jadi di soal ini poin-poin tentang harga perolehan, jumlah akumulasi penyusutan sampai dengan 2019 harus kita catat benar. Sehingga pada saat perhitungan, maka yang kita catat lebih dahulu adalah harga perolehan alat. Senilai 10 juta, nanti diselisihkan dengan keseluruhan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan tahun 2019 adalah 7 juta. Akumulasi penyusutan tahun 2020 tidak genap 1 tahun sehingga hanya 9 bulan dibagi 12 dikali 1 juta. Ketemu 750.000. Dijumlahkan, diselisihkan kembali dengan harga perolehan. 10 juta dikurangi 7.750.000 diperoleh nilai buku sebesar 2.250.000. Nilai buku ini menjadi penentu perhitungan kita menentukan laba atau rugi. Karena jika nilai buku ini lebih kecil dari harga jual, posisi pertukaran atau penjualan aset tetap akan ada di posisi laba. Kalau nilai buku ini besarnya lebih kecil atau lebih besar daripada harga jualnya, maka kita dalam posisi penjualan rugi. Sehingga kalau pada posisi penjualan 2.250.000, maka akan terjadi laba penjualan atau laba pertukaran aset tetap senilai 1 juta rupiah. Tapi kalau pada harga 2.250.000, maka tidak ada terjadi laba atau rugi. Jurnal umum untuk soal nomor 1 adalah 4 Januari 2012 kita mencatat mencatat pembelian peralatan aset tetap, peralatan debit 10 juta, kredit kas 10 juta. 12 Oktober 2020, kas debit 3.250.000, akumulasi penyusutan peralatan kita debit karena kita menghapus peralatan karena sudah kita jual senilai 7.750.000 diperoleh dari ini tadi. Kreditnya peralatan yang kita beli 10 juta tadi dan laba pertukaran 1 juta. Ini jika harga jual peralatan senilai 3.250.000. Untuk tanggal 12, jika harga jual senilai 2.250.000, jurnalnya sedikit berbeda. Kas debit 2.250.000. Tadi posisi kas 3 juta karena harga jualnya. Kalau sekarang 2.250.000. Debitnya lagi akumulasi penyusutan peralatan 7.750.000 dan kredit peralatan
senilai 10 juta. Karena di posisi 2.250.000 tidak ada laba atau rugi. Sekarang lanjut pada soal pertukaran aset tetap dalam pertukaran sejenis. Jadi pertukaran sejenis adalah pertukaran aset tetap dengan aset tetap yang sama. Kalau mesin ditukarkan dengan mesin, kendaraan ditukarkan dengan kendaraan. Di soal nomor 2, sebuah mesin dibeli pada Januari 2015 seharga 160 juta dan sampai dengan 31 Desember 2019 telah disusutkan 40 juta. Pada tanggal 3 Januari 2020 ditukar dengan mesin baru yang sejenis dengan harga 210 juta. Tentu pembelian mesin baru ini memiliki kondisi dan keadaan mesin yang jauh lebih baik, sehingga harganya biasanya lebih mahal. A. Hitunglah laba rugi atas pertukaran jika dalam pertukaran tersebut menambah uang tunai 10 juta. Menambah uang tunai 105 juta. B. Buatlah jurnal yang diperlukan. Dalam perhitungan, langkah pertama tetap sama, harga perolehan mesin lama senilai 160 juta kita catat. Terus kita selisihkan dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 2019 senilai 40 juta. 40 juta berdasarkan data ini di soal. Setelah diselisihkan dengan 160 juta, ketemu nilai buku. Jadi langkah pertama dalam perhitungan penentuan pertukaran aset tetap, penjualan dan seterusnya, kita menghitung nilai buku. Nilai buku diperoleh dari harga perolehan kurangi akumulasi penyusutan. Di sini ketemu nilai buku 120 juta. Kita bandingkan dengan harga mesin baru 210 juta. Antara harga mesin baru dan nilai buku ada selisih senilai 90 juta. Jika diketahui di soal ini di poin A ada menambah uang tunai 105 juta, maka 105 juta ini kita selisihkan dengan 90 juta. Maka ada selisih lebih senilai 15 juta. Ingat, dalam pertukaran aset sejenis, dalam soal ini atau kasus-kasus lain, jika harga jual lebih dari nilai buku aset tetap, laba tidak diakui. Lalu bagaimana? Laba akan langsung menambah harga perolehan mesin baru. Jika harga jual kurang dari nilai buku aset tetap, maka proses pertukaran aset sejenis adalah rugi dan ini baru yang akan dicatat dalam jurnal. Kita perhatikan jurnal umum. 3 Januari 2020 mesin baru 225 juta. 225 ini langsung selisih 15 juta ini sebagai laba menambah harga perolehan mesin baru 225 juta. Debit akumulasi penyusutan peralatan debit 40 juta. Mesin lama kredit 160 juta dan kas kredit 105 juta. Catatan, dalam proses pertukaran ini laba pertukaran 15 juta langsung menambah harga perolehan mesin baru. Selanjutnya, kita akan membahas soal pertukaran aset tetap dalam pertukaran tak sejenis. Jadi mesin ditukar dengan kendaraan dan sebagainya. Sebuah mesin dibeli pada Januari 2015 dengan harga 160 juta.
dan sampai dengan 31 Desember 2019 telah disusutkan 40 juta. Pada tanggal 3 Januari 2020 ditukar dengan truk dengan harga 210 juta. A. Hitunglah laba atau rugi dalam pertukaran jika dalam pertukaran tersebut menambah uang tunai 105 juta. B. Buatlah jurnal yang diperlukan. Oke, kita lanjut langsung ke perhitungan. Tetap sama, kita menghitung nilai buku. Dari harga perolehan 160 juta, diselisihkan 40 juta, diperoleh nilai buku 120 juta. Jika ada tambahan uang, maka tambahan uang ini langsung kita selisihkan. Maka karena nilai buku ada di atas tambahan uang, maka selisihnya adalah selisih rugi pertukaran. Ingat, dalam pertukaran aset tidak sejenis, jika terjadi laba, maka diakui dan dicatat. Jika rugi, tetap juga dicatat. Jadi kalau pada pertukaran aset sejenis tadi, kalau laba tidak diakui tapi langsung menambah harga perolehan aset yang baru, tapi dalam pertukaran tidak sejenis tidak ada perubahan harga perolehan aset baru. Jurnal tanggal 3 Januari 2020, truk 210 juta, akumulasi penyusutan peralatan 40 juta. Ini akumulasi penyusutan sebelumnya sampai dengan 2019. Rugi pertukaran mesin 15 juta. 15 juta diperoleh dari ini, selisih 120 dengan 105 juta. Mesin lama 160 juta. Kas kredit 105 juta. Untuk soal selanjutnya tentang pembahasan soal pertukaran aset tetap dan penghapusan aset pada segmen video selanjutnya. Sampai jumpa di ruang guru. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Doa saya semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Terima kasih.